إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم وخصوصا إلى روح شيخنا مربي روحنا وهو مؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada jamaah ikhwan majelis manakib Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah di majelis Zawiyatul Manfaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Rahmatullah dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Dede Mahmudah serta para Ustaz Kamaluddin, para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti manakib Tuan Guru kita yang mulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Ruhahul Aziz. Moga-moga kita ini kelak menjadi satu kelompok dengan beliau dalam satu gerbong yang beliau pimpin, tentu saja di bawah bimbingan guru kita yang mulia Pangarsa Abah Sepuh dan Pangarsa Abah Anom Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Hadirin, malam ini saya diminta oleh guru kita Ustaz Adi Rahmatullah untuk membawakan, katakanlah demikian, membaca kitab yang dikarang oleh guru kita yang mulia Pangarsa Abah Sahabat Anom, yakni dengan judul Miftahus Sudur. Ini sudah ada terjemahannya, kitab Miftahus Sudur ini, dan saya sudah lihat. Nah, saya cuma coba membaca kitab aslinya yang berbahasa Arab. Ya, kalau nanti kira-kira nggak paham ya kita lihat terjemahnya, gitu kan? Kira-kira begitu. Kenapa saya baca kitab Arabnya? Tidak lain dan tidak bukan mengambil tabarruk. Ini mengambil tabarruk karena ini memang ditulis Abah dalam bahasa Arab lalu diterjemah. Nah, kita baca Arabnya bersama-sama. Kita hanya mengambil tabarruk dari tulisan Abah yang berbahasa Arab itu. Ya, saya sih bukan memberanikan diri, bukan sok-sokan juga, tapi karena ini sudah menjadi amanah dari guru kita Ustaz Adi Rahmatullah, ya namanya didorong gitu ya. Jadi kan mungkin perumpamaan didorong ini kira-kira begini.
mungkin pernah dengar cerita, ada orang kecebur di laut. Tuh. Cuman karena nggak ada yang pandai berenang, bingung siapa yang harus nyebur ke laut. Kan semua pada takut kena dalam. Tiba-tiba ada satu orang jatuh, kecebur. Ya dia memaksakan dirinya, akhirnya yang tadi kecebur di laut ditolong sama dia. Pas dia naik ke atas sudah membawa orang yang selamat, dieluk-elukan, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan, dia malah bilang, siapa tadi yang dorong saya sampai jatuh? Dan dia nggak sengaja jatuh. Kayak kira-kira saya kayak gitulah ya. Jadi ya didorong ya udah jatuh gitu. Ya tapi saya percaya nanti insya Allah secara rohaniah kita akan dibimbing oleh guru kita. Secara rohaniah, insya Allah. Nanti kalau salah ya, saya mohon diluruskan ya guru ya. Ya saya mohon diluruskan nanti oleh Abah. Apakah lewat guru, apakah nanti dalam mimpi dan sebagainya. Karena nggak usah aneh begini. Dulu para ulama juga kadang-kadang pernah, termasuk ulama-ulama tasawuf itu, bahkan mereka dalam mimpinya diajarkan oleh Rasulullah. Itu kalau pernah tahu karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang judulnya Fusus Al-Hikam, itu beliau dapatkan ketika beliau haji. Dan itu katanya menurut beliau ya, dan sudah diteliti oleh Dr. Kausar Azhari Nur menjadi salah satu disertasinya. Di Fusus Al-Hikam itu bab-babnya itu kayak sesuai gitu dengan juz-juz gitu atau surah-surah di dalam Al-Quran. Fusus Al-Hikam itu tebal. Dan Ibnu Arabi Muhyiddin Syekhul Akbar ya disebutnya, Muhyiddin Ibnu Arabi itu mendapatkan pemahaman yang besar, luar biasa. Itu karena beliau langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak kejadian para ulama-ulama itu dapat bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab namanya Miftahus Sudur. Ditabarruk fi thariqir Rabbil Ghafur. Untuk mencari keberkahan fi thariqir Rabbil Ghafur, di jalan menuju Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Majmu' yang dihimpun. Jadi Abah itu mengatakan saya menghimpun kok gitu. Bukan karangan dalam pengertian olah pikirnya Abah sendiri, bukan. Jadi Al-Majmu' kata dia, saya himpun min kalamil ulama al-kubbar, dari perkataan-perkataan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi yang besar, yang besar, yang agung-agung lah itu. Lalu kata Abah, jam'ahul fakir ila afi rabbih, dihimpunnya oleh al-fakir, maksud kata Abah itu saya yang fakir ini, ila afi rabbih, fakir dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala, al-qadir, yang punya sifat berkehendak. Terus nama dia Al-Hajj Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Itulah dari beliau menulis itu. Dan memang ulama-ulama besar itu biasanya kayak gitu, menunjukkan betapa tawadhu'nya beliau itu. Beliau tidak bilang ini olah pikir saya sendiri tanpa melibatkan ulama-ulama sebelumnya. Nah,
seorang alim al-allamah itu nggak bisa ujuk-ujuk muncul sendiri, enggak. Pasti dia berdiri di atas pundak para ulama-ulama sebelumnya. Beliau pasti akan belajar dari guru-guru sebelumnya. Nah, bedanya adalah ketika beliau sudah usul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu benar-benar terbimbing gitu. Tutur katanya, kalau mungkin pernah dengar abah ceramah di YouTube itu ya, itu kalimat-kalimatnya, potongan kalimat-kalimatnya sangat sederhana, tapi menghunjam ke dada kita. Ya kalau kayak saya ini kan mentah aja kedengarannya gitu ya. Tapi kalau abah itu kayak digedor dada kita kalau abah ngomong. Nah, itulah bedanya kalau arif billah. Kalau kayak saya ini gelap. Kalau itu arif billah, kalau saya gelap. Kira-kira gitu dulu ya. Ya lanjut ya. Nah, Abah mengutip ayat Al-Quran dalam mukaddimahnya pendahuluan itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya saya tunjuk dulu lah, dia sudah bilang karang-karang ini. Biar percaya nih, biar percaya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah, celaka orang yang mengotori dirinya. Muqaddimah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah, bermula segala puji itu untuk Allah. Alladzi, yang hadana, menunjuki kami, lihada, untuk nulis ini, untuk nyusun ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk ini laula an hadanallah, kecuali karena petunjuk dari Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar, salawat dan salam kepada Rasulullah yang al-mukhtar, yang terpilih, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabil akhyar, dan sahabat-sahabat yang terpilih. Lalu kata apa? Wa ba'du, dan setelahnya. Fa'lamu, maka ketahuilah olehmu, ma'asyiral ikhwan, wahai para ikhwan semua. Nah kita nih, ini Abah sedang ngomong sama kita nih. Ya. Ja'alallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira. Semoga, kata Abah, semoga Allah menjadikan kita dan kamu semua minadz dzakirina lahu katsira, dari orang-orang yang senantiasa berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Itu doa Abah buat kita. Yang membaca buku ini, membaca kitab ini, didoain Abah supaya menjadi ahli zikir yang banyak. Amin. Sebagaimana dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Abah mengutip ayat Al-Quran. Wa minal ladina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Jadi yakni minal ladina, dari orang-orang, dari kelompok la tulhihim amwaluhum, yang hartanya wala auladuhum, dan anaknya tidak memalingkan mereka dari berzikir kepada Allah. Ini ayat Quran, tapi dikutip apa gitu. Jadi moga-moga kita ini jadi orang yang anak kita, harta kekayaan kita nggak membuat kita lupa kepada Allah. Amin. Nah itu kira-kira. Inna dzikra, sesungguhnya zikir itu, kata apa? Min a'wamil umur al-fadail, dari sesungguhnya zikir itu adalah dari salah satu urusan, dari sekian banyak urusan, banyaknya urusan, paling agung.
merupakan satu urusan yang paling agung dan paling utama. Al-fadail dari sekian banyak keutamaan. Wa afdalul qurbat, wa afdalul qurbat, yakni yang paling utama dari sekian banyak cara mendekatkan diri kepada Allah. Wa awsalul wasail, dan salah satu cara yang akan menyampaikan dari sekian banyak jalan untuk sampai kepada Allah, perantara, wasail. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Waladzikrullahi akbar." Maka berzikirlah kamu kepada Allah, Allah yang Maha Besar. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Udhkurullah," sebutlah Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu bukratan, pada waktu sore, bukrah pada waktu pagi, wasilat, dan petang. Wadhkur rabbaka, ini ayat lagi. Wadhkur rabbaka, dan sebutlah nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu itu, tadarruan, dengan penuh tadarru', ketundukan, kekhusyuan tadarru' itu. Wa khifatan, dan rasa khawatir, rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli, dengan cara merendahkan suara. Bil ghuduwi wal asal, pada saat pagi dan petang. Wala takun minal ghafilin, dan jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang lalai. Jadi kemudian sambung lagi, alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, yakni mereka orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir itu menenteramkan hati. Ini yang ngomong Allah. Ini firman Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau misalnya kita banyak-banyak zikir, mau cari apa? Kaya. Yang enggak, kita enggak pernah zikirlah kamu supaya kaya. Enggak ada. Sampai cari ayatnya itu. Tapi istighfar bisa mendatangkan rezeki di dalam surah Nuh. Istighfar artinya begini, bukan satu-satunya tujuan. Berzikir itu bisa jadi jalan untuk mempermudah rezeki, tapi itu tidak disebut Al-Quran. Yang disebut Al-Quran, zikirlah supaya hati kamu tenang. Hidup ini kan cuma persoalan kita yakin aja. Yakin bahwa Allah itu akan menyelesaikan semua urusan kita. Kalau nggak yakin, wah ini udah kacau, tauhidnya rusak. Harus yakin. Kita gelisah karena nggak tahu sebenarnya. Coba kemudian kita masalah, kita akan pusing, stres gitu karena pada saat masalah. Coba ketika datang masalah itu kita udah dikasih tahu kunci jawabannya sama Allah. Tenang aja, besok juga beres. Kira-kira gundah nggak? Nggak bakal gundah. Tapi ketika kita dapat informasi jawabannya langsung jelas, kita nggak dekat lagi sama Allah. Itu udah pasti. Kita ini susah, saat susah lah kita dekat sama Allah. Tapi pada saat senang, Borok. Tapi emang bener kan? Betul. Kita ini waktu zikir tuh khusyuknya bukan main. Pokoknya nggak ada rasa-rasanya besok udah mau mati kita. Biasanya zikir kayak gitu pasti sedang banyak masalah. Ya enggak? Tapi kalau kita sedang tidak ada masalah, baik-baik saja, entah kemana-mana pikiran kita. Lama kali Ustaz begini. Oh gitu ya. Gak tahu dia nasi udah situ nunggu dingin. Begitu. Kira-kira. Masya Allah. Nah,
Ya ayyuhalladzina amanu, ya Qur'annya, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu, hartamu itu membuat kamu berpaling dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa saja yang berbuat yang demikian itu, faulaika humul khasirun, pasti kamu jadi orang yang rugi. Itu pasti. Istahwadha alaihimus syaitan. Nah, ini kerjaan setan. Kerjaan setan itu menggoda kita. Setan itu inginlah menggoda kamu, merusak kamu, ya kira-kira gitu. Fa'ansahum, sehingga membuat kamu lupa zikrullah, lupa dengan zikir kepada Allah. Nah, orang-orang yang sudah masuk bujuk rayu setan ini, ulaika hizbus syaitan. Inilah para kelompoknya setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kelompok setan itu pastilah kelompok yang rugi. Wa fi hadhi ayatin katsirah. Banyak betul ayat yang berbicara soal ini, kata Abah. Wa ahadits, dan hadis-hadis la tuhsa, tak terbatas. Wa laysa li fi hadzal majmu', dan tidaklah saya dalam mengumpulkan semua itu al-majmu' dalam kumpulan ini illa kitabah, kecuali hanya sekedar dalam satu kitab ini, wal jam'atahu, menghimpun dalam satu kitab, jam'atahu, aku menghimpun, jam'atuhu, kata apa, aku kumpulkan ini semua tulisan ini, minal kutubil muta'addidah, dari banyak kitab-kitab yang berbilang jumlahnya. Wa khassatuha, secara khusus, kata Abah, aku mengutip semua penjelasan, mengumpulkan himpunan-himpunan tulisan ini, aku ambil referensinya nih, kata Abah, kira-kira bahasa kita, referensinya dari mana diambilnya? Min sirril asrar, dari kitab Sirril Asrar. Sirril ini katanya min sirril, kalau di buku nggak ada minnya kan, pasti tulisannya Sirril Asrar kan. Tapi karena ada min, dia jadi jer, jadi majrur. Min sirril asrar. Ini kan soalnya direkam. Kalau direkam nanti, ini Ustaz, salah bacanya, kata orang, dia rekod. Tahu baik lagi. Sirril asrar, ya, rahasia dari segala, dari dasar rahasia-rahasia. Wal Ghunyah. Nah, ini kitabnya Imam Syekh Abdul Qadir nih. Wal Ghunyah, kitab Ghunyah li talibi tariqil haqqi azza wa jal, wa jami' usulul awliya, wa khazinatul asrar, wa qala'idul jawahir, wa fathul arifin. Ini nama kitabnya. Ya, apa kutip dari sini semua. Wa tanwirul qulub, wa fuyudat ar-rabbani, wa manhus saniyah, wa ghairiha, dan banyak yang lain. Saya tidak pernah baca, yang paling tahu kita kan Sirrul Asrar ya. Kalau Fuyudat Ar-Rabbani nggak tahu, tapi saya pernah tahu kalau itu punya ayah saya tahu. Kalau yang lain itu Jawahir, wa Fathul Arifin, wa Tanwirul Qulub, ya tahu. Nah, yang lain nggak tahu lah. Nah, berarti Abah dan ngumpul ini kitab-kitab ini diambil sama Abah, kemudian dikumpul, disusun sama Abah dalam satu kitab yang namanya Miftahus Sudur. Jadi kalau kita baca kitab ini, ya kita sudah ngambil dari beberapa kitab. Dikumpulin Abah, enak sih, kita mah enak, tinggal disuapin. Kan kita baca-baca yang lain kan, bacanya ini doang. Adamullah manfaatuhu, semoga Allah mengekalkan manfaatnya. Ya, min kalamil ulama rasyidin wassalahil arifin. Adam Allah, semoga Allah mengekalkan manfaatnya, manfaatahu fi kulli makan, di setiap waktu dan zaman, fi kulli makan wa zaman. Wa nasru bi syafa'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul insan wal jan. Jadi dengan berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para penghulu manusia dan jin, wa bikaramati sayyidi Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani qaddasallahu sirrah. Itu baru muqaddimah. Masuk babnya al-faslul awal.
Pasal yang pertama, fi bayani mahiyatun nafyi wal isbat, dalam penjelasan substansi mahiyah an-nafyi wal isbat, yakni nafi dan isbat. Udah cukup ya, silakan. Udah cukup lah ya. Jadi aja sedikit aja. Wa amma, dan adapun mahiyatun nafyi wal isbat, substansi hakikat an-nafyi, nafi wal isbat itu, nafi itu artinya tidak. Kalimat Allah la ilaha illallah terdiri dari dua. La ilaha itu nafi, tidak ada Tuhan. Baru isbat, isbatnya itu di mana? Illallah. Nah itu, jadi isbatnya penegasannya di situ. Wa amma mahiyat nafi wal isbat fa huwa afdal. Adapun hakikat nafi dan isbat itu adalah bahwa dia itu nafi, dia itu afdal, paling utama, wa asyaddu ta'tsiran, dan luar biasa ta'tsiran, asarnya, bekasnya, pengaruhnya. Wa huwa kalimat, yakni kalimat apa? La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal ma qultu, apa yang aku katakan, kata Rasul, ana wan nabiyun, dan nabi-nabi sebelum saya, min qabli la ilaha illallah. Summa qala man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, benar-benar tulus, murni, ikhlas, dakhala jannah. Jadi bahasa kalau Mbak Kiai Asrul itu begini, sopo ae, siapa saja yang dosanya banyak, kelakuannya enggak betul, maksiati jalan, nah, semua lengkap. Tapi kalau akhir kalimatnya adalah la ilaha, dakhala jannah. Modalnya cuma itu doang. Jadi jangan, ya syukur kita lagi latihan, ya, latihan. Gak kusuk juga kan? La ilaha illallah, tak kemana-mana, warung Padang kemana, ke mall, la ilaha illallah, la ilaha, tetap kemana-mana. Oh proyek. Udah itu, ya tak apa-apa lah. Memang masih di situ. Saya itu, saya. Summa qala, kemudian dia berkata, laisa ala ahli la ilaha illallah wa hisyah fi qulubihim. Ini dengar ya. Kemudian Rasul berkata, laisa ala ahli la ilaha illallah. Tidaklah, laisa itu bukan artinya ala ahli la ilallah, tidak ada ketakutan, wahsyah fi kuburihim. Wahsyah itu tahu kan? Kesusahan, kesulitan pada ahli la ilallah di kubur mereka, wala fi nusyurihim, dan pada saat dia dibangkitkan. Jadi orang ahli la ilaha illallah itu dalam kuburnya dan nanti dibangkitkan, insya Allah tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, lau jaa qailun, kalaulah datang seorang laki-laki, seseorang yang berkata la ilaha illallah biqurbil ard dunuban, dengan membawa dosa segede bumi, segede bumi, la ghafarallahu lahu dzalik. Kalau orang datang dengan membawa dosa segede gunung, lalu kemudian dia berkata la ilaha illallah meski dosanya segede gunung, la ghafarallahu lahu dzalik, Allah akan mengampuni dosanya dengan kalimat itu. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu. Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau kita sedikit ya sebagai penutup,
Nanti ada tuh penjelasan di bawah. Ada penjelasan di bawah. Saya sudah baca ke bawah. Terkait dengan guru-guru ruhani, tadi dijelasin sama Abah juga di bawah. Kita ini dengan kalimat la ilaha illallah itu insya Allah selamat. Amin. Selamat. Selamat itu kita lazimkan terus-terusan. Kenapa sih? Ya itu saya pernah bilang, kenapa sih mesti kuat? Kalau dalam bahasa apa itu bersangatan kerasnya gitu ya. Bitorbit jadi dengan tekanan, dengan pukulan yang keras gitu. Supaya ini nancep di sini nih, mantap di kolbu kita, mantap la ilaha illallah, supaya hati kita ini tidak mati. Nanti di bawah nanti akan dijelaskan fungsi daripada kalimat la ilaha illallah itu, diantaranya membuka hijab, kasyaf nanti semua. Terus kemudian punya ilmu laduni. Ini kelebihan-kelebihan itu kata apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kita nggak cari itulah. Kita kan nggak ngejar itu. Tapi kita intinya sama-sama supaya kita ini besok mati sebagai ahli la ilaha illallah. Itu saja. Tak lain, tak bukan. Yang paling kita cemaskan adalah mati dalam keadaan tidak beriman. Paling kita cemaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita banyak yang kita urusin, kita cemaskan dalam hidup ini, soal makan, soal pendapatan, macam-macam yang kita cemaskan. Para aulia itu jangan kita pikir dia enak. Dia disebut jadi aulia, kayak Abah ini jadi seorang aulia. Jangan kita pikir enak dia. Gak usah pakai ini. Nah, gitu aja. Udah datang barang itu semua. Misalnya gitu, karomah-karomahnya jangan kita pikir enak. Yang paling ditakuti seorang aulia itu adalah ketika dia itu tergiur dengan kelebihan-kelebihan karomah-karomah. Jadi para aulia itu hampir setiap detik dia takut mati dalam keadaan tidak beriman. Itu kata Bayi Asrori. Kekhawatiran itulah yang membuat dia bertahan jadi aulia. Nah, pantas kita ini nggak jadi aulia. Demikian dulu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.